Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengauditan siklus jasa personalia. Saya, Titania, selaku perwakilan tim yang terdiri dari Sela, Rini, Adinda, Syahrani, Septiana, Anggun, dan Lukman. Silakan untuk menyaksikan video presentasi kami. Sifat siklus jasa personalia. Siklus jasa personalia ini sangat penting karena yang pertama, gaji, upah, pajak, penghasilan karyawan, dan biaya ketenaga kerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama hampir di semua perusahaan. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian persediaan barang dalam proses maupun persediaan produk jadi. Yang ketiga itu gaji dan upah merupakan titik rawan terjadinya inefisiensi dan pencurian serta manipulasi kas melalui pembayaran gaji fiktif. Siklus jasa personalia meliputi semua kejadian dan kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi eksekutif dan tenaga kerja, di mana kompensasi tersebut meliputi gaji, upah per jam, dan insentif lemburan atau upah lemburan, komisi, bonus, dan berbagai bentuk tunjangan karyawan. Siklus jasa personalia berkaitan dengan siklus pembelanjaan dan siklus produksi, di mana kaitannya dengan siklus pengeluaran, yaitu adanya fakta bahwa pembayaran gaji dan upah dilakukan dengan menggunakan uang atau kas perusahaan. Kemudian kaitannya dengan siklus produksi, yaitu adanya kenyataan bahwa pembayaran gaji dan upah dilakukan sebagai imbalan atau balas jasa atas tenaga karyawan yang diberikan dalam proses produksi. Tenaga karyawan digunakan untuk menghasilkan produk. Transaksi utama dalam siklus jasa personalia adalah transaksi gaji dan upah, di mana transaksi gaji dan upah ini mempengaruhi beberapa rekening. Yang pertama yaitu biaya gaji dan upah, yang kedua berbagai bentuk tunjangan seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, dan sebagainya. Yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, yang keempat utang gaji dan upah, yang kelima pajak penghasilan karyawan, yang keenam rekening di kas dengan sistem impers atau dana tetap yang khusus digunakan untuk membayar gaji dan upah, yang ketujuh persediaan barang dalam proses, yang kedelapan persediaan barang jadi, dan yang terakhir itu harga pokok penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan audit. Tujuan audit siklus jasa personalia dibedakan untuk setiap asersi laporan keuangan. Yang pertama, ada asersi keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, ada asersi kelengkapan. Yang ketiga, ada asersi hak dan kewajiban. Lalu yang keempat, ada asersi penilaian dan pengalokasian. Dan yang terakhir, ada asersi pelaporan dan pengungkapan. 1. Asersi keberadaan atau keterjadian. Berkaitan dengan asersi ini, auditor menekankan pada apakah seluruh saldo biaya gaji dan upah, utang gaji dan upah, tunjangan, bonus, dan saldo rekening lain yang terkait benar-benar eksis pada tanggal neraca. Di samping itu, asersi ini juga menekankan pada apakah seluruh transaksi gaji dan upah yang tercatat benar-benar terjadi dan tidak ada transaksi pembayaran gaji dan upah fiktif. Kedua, ada asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan ini menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Auditor akan mencoba mendeteksi apakah ada transaksi pembayaran gaji dan upah yang belum tercatat. 3. Asersi hak dan kewajiban. Auditor berkaitan dengan asersi ini berusaha untuk memastikan apakah perusahaan mempunyai kewajiban legal atas biaya dan utang gaji dan upah. Realitas, risiko, dan strategi audit. Biaya gaji dan upah pada umumnya merupakan biaya operasi terbesar bagi perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa atau perusahaan profesi. Bagi perusahaan dagang, ada dua komponen biaya yang besar, yaitu harga pokok penjualan dan biaya gaji dan upah.
Sedangkan untuk perusahaan jasa sendiri, biaya tenaga kerja relatif sangat besar proporsinya dari total biaya. Hal ini dikarenakan karena karyawan merupakan sumber daya utama bagi perusahaan jasa. Sedangkan untuk perusahaan profesi, misalnya seperti kantor akuntan publik, biaya gaji dan upah mendominasikan total biaya. Dikarenakan karena karyawan khususnya merupakan sumber daya utama bagi kantor akuntan publik. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, khususnya industri padat karya, biaya gaji dan upah merupakan biaya yang sangat besar proporsinya dari total biaya. Oleh karena itu, maka rekening biaya gaji dan upah sangat material bagi laporan laba rugi. Risiko bawaan, asersi penilaian, atau alokasi menjadi tinggi dikarenakan adanya kompleksitas perhitungan biaya gaji dan upah, misalnya seperti besarnya volume. Perhitungan gaji dan upah berdasarkan satuan jumlah produk yang dihasilkan maupun jumlah jam kerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, auditor menerapkan pendekatan tingkat resiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah untuk sebagian besar asersi. Pertimbangan struktur pengendalian intern. Auditor harus memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern atas transaksi gaji dan upah. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman atas yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini meliputi beberapa faktor lingkungan pengendalian. Yang pertama, pertanggungjawaban urusan karyawan ada pada Direktur Hubungan Industrial atau Personalia. Yang kedua, metode pengendalian manajemen termasuk penggunaan biaya standar dan anggaran serta perhitungan varians. Yang ketiga, adanya internal auditor. Yang keempat, praktik dan kebijakan ketenagakerjaan. Pemahaman yang kedua yaitu penaksiran risiko. Risiko yang dapat timbul atau berubah karena keadaan yang terkait dengan siklus personalia ini adalah: yang pertama, perubahan dalam lingkungan personalia. Perubahan dalam lingkungan peraturan dan personalia dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan. Yang kedua, personal baru. Personal baru mungkin memiliki fokus berbeda atas pemahaman terhadap pengendalian intern. Pemahaman yang ketiga yaitu informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi untuk masalah personalia mencakup penggunaan rekening kontrol di buku besar serta rekening-rekening atau catatan pembantu, misalnya berupa file data karyawan. Semua kewajiban terhadap karyawan harus dicatat dalam jumlah yang tepat pada periode yang tepat dan diklasifikasikan sesuai dengan golongannya. Jika tidak, pembayaran gaji dan upah serta semua biaya yang berkaitan dengan karyawan akan mengakibatkan biaya yang tidak seharusnya. Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk sistem personalia. Yang pertama, mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang terkait dengan siklus jasa personalia dengan sah. Yang kedua, menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan keuangan. Yang ketiga, menentukan periode waktu terjadinya transaksi penggajian untuk memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang semestinya. Yang keempat, menyajikan transaksi semestinya dan mengungkapkannya. Pemahaman yang keempat yaitu pemantauan. Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasional pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan terhadap siklus jasa personalia secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau kombinasi keduanya. Pengendalian dan pemantauan yang dilakukan manajemen dalam siklus personalia
mencakup umpan balik dari para karyawan, seperti informasi mengenai data karyawan itu sendiri yang nantinya terkait erat dengan proses penentuan tunjangan. Pemahaman yang kelima yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi penggajian dan pengupahan dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan yang pertama, review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi yang berkaitan dengan penggajian dan pengupahan dibandingkan dengan anggaran atau prakiraan penggajian dan pengupahan periode sebelumnya. Yang kedua, pengolahan informasi. Dua pengelompokan untuk aktivitas pengendalian jenis ini adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini terkait dengan pengendalian atas operasional dari transaksi penggajian dan pengupahan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem aplikasi. Sedangkan pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual untuk masing-masing transaksi tersebut. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi penggajian dan pengupahan adalah sah, diotorisasi dengan semestinya, dan diolah dengan lengkap dan akurat. Yang ketiga yaitu pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang dikeluarkan, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses yang tidak dikehendaki. Untuk mengendalikan penggunaan uang yang tidak seharusnya dan biaya tenaga kerja yang tidak diotorisasi, manajemen harus menentukan kebijakan untuk membatasi akses ke personel dan catatan gaji. Yang keempat yaitu pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi penggajian dan pengupahan, pencatatan transaksi penggajian dan pengupahan, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yang dikelola yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen catatan dalam pertimbangan struktur pengendalian intern. Ada otorisasi personil, yaitu memo yang dikeluarkan oleh Departemen Personalia untuk merekrut karyawan baru dan mengubah jabatan karyawan lama. Ada clock chart atau time chart, yaitu dokumen yang mengindikasi waktu seorang karyawan mulai dan berhenti bekerja dan jumlah jam karyawan tersebut bekerja. Ada jurnal gaji dan upah. Jurnal gaji dan upah ini digunakan untuk pencatatan gaji dan upah. Jurnal tersebut mengindikasi jumlah pembayaran kotor, pengurangan seperti pemotongan pajak dan asuransi, dan pembayaran bersih. Jurnal ini dijumlah pada umumnya diposting ke buku besar sebulan sekali. Ada time tiket. Time tiket ini berupa formulir atau kartu yang digunakan oleh tenaga kerja untuk mencatat waktu yang dipakai atas pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada register gaji dan upah, yaitu laporan yang menunjukkan nama karyawan, penerimaan bruto, berbagai pengurangan gaji, dan pembayaran bersih untuk setiap periode pembayaran. Selanjutnya ada cek gaji dan upah. Cek ini ditulis dan diberikan kepada tenaga kerja atas jasa yang diberikan. Kemudian ada canceled check. Canceled check ini merupakan cek yang sudah dicairkan oleh penerima cek oleh bank. Cek tersebut dikirimkan ke perusahaan sebagai bukti bahwa cek telah dibayarkan. Selanjutnya ada ringkasan distribusi biaya gaji dan upah tenaga kerja, yaitu laporan yang menunjukkan klasifikasi pembayaran gaji dan upah untuk setiap periode pembayaran. Selanjutnya, ada rekening di bank yang khusus dipakai untuk pembayaran gaji dan upah. Fungsi rekening ini mirip seperti kas kecil. Perbedaannya terletak pada maksud penggunaan. Kas kecil digunakan untuk pembelian berbagai barang dan jasa yang bernilai kecil, sedangkan rekening ini tuh digunakan untuk membayar gaji dan upah. Makanya rekening ini disebut rekening yang khusus. Selanjutnya ada catatan personalia. Catatan ini berupa data tanggal pengangkatan seseorang karyawan, investigasi personalia seperti data pribadinya, tarif gajinya, pengurangan gaji yang termasuk terotorisasi misalnya jam sostek, penilaian kinerja, dan penghentian atau pemutusan hubungan kerja.
Selanjutnya, ada dokumen atau formulir pengurangan gaji, yaitu dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi berbagai pengurangan atau pemotongan gaji seperti pajak penghasilan karyawan, dana-dana tertentu, misalnya iuran koperasi karyawan, asuransi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada formulir otorisasi penentuan tarif gaji dan upah. Formulir yang digunakan untuk mengotorisasi tarif gaji dan upah karyawan ini bersumber dari kontrak kerja, otorisasi manajemen, ataupun otorisasi dewan komisaris, serta rapat ataupun rapat umum pemegang saham untuk gaji eksekutif perusahaan. Selanjutnya, dalam pertimbangan struktur pengendalian intern, ada fungsi terkait. Fungsi-fungsi terkait tersebut yang pertama, fungsi penerimaan karyawan. Fungsi inilah berfungsi untuk menentukan layak atau tidaknya seorang diterima sebagai karyawan baru perusahaan. Fungsi ini harus mengecek kelayakan atau sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh manajemen. Fungsi ini dipegang oleh Departemen Personalia. Yang selanjutnya ada fungsi pengotorisasi pengubahan gaji dan upah. Fungsi ini dipegang oleh Departemen Personalia atau supervisor, pengawas karyawan, ataupun atasan karyawan tersebut dapat mengusulkan perubahan tarif gaji dan upah ataupun melakukan kenaikan jabatan. Fungsi ini bertugas menentukan layak atau tidaknya usul yang diterima. Selanjutnya, yang ketiga, ada fungsi pelaksanaan absensi dan data waktu kerja. Fungsi ini sangat penting dalam audit gaji dan upah karena secara langsung mempengaruhi biaya gaji dan upah suatu periode. Pada perusahaan besar, fungsi ini dipegang oleh suatu departemen timekeeping atau pencatat waktu, personel keamanan satpam, dan mengawasi absensi dan pemasukan kartu kerja atau clock chart oleh karyawan pencatat waktu oleh karyawan sendiri ke mesin pencatat waktu. Dan yang selanjutnya ada fungsi pelaksana gaji dan upah. Fungsi ini dipegang oleh Departemen Gaji dan Upah serta ADP atau pada sistem komputer. Departemen ini mengolah data jam kerja karyawan untuk menentukan menghitung gaji dan upah setiap karyawan sesuai tarif yang ditentukan. Nah, yang kelima ini ada fungsi pencatat gaji dan upah. Fungsi ini dipegang oleh bagian accounting. Pengendalian yang dilakukan fungsi ini berupa pencatatan gaji dan upah berdasarkan salinan cek gaji dan upah yang didukung dengan voucher gaji dan upah. Nah, yang keenam ada pembayaran gaji dan upah. Bendahara kantor nih biasanya memegang fungsi ini. Bendahara kantor menerima kopi register voucher dan cek gaji dan upah. Personal bendahara karyawan kantor kemudian mengecek kesesuaian nama dan jumlah cek dengan voucher ke register. Apabila terdapat kesesuaian, maka karyawan berwenang untuk menandatangani cek dan menyerahkan cek pada karyawan yang berhak menerima. Yang terakhir, ada fungsi penyiapan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan. Sesuai dengan perundang-undangan pajak penghasilan, perusahaan harus memotong gaji karyawannya. Oleh karena itu, penyiapan atau perhitungan jumlah yang cermat dan tepat perlu dilakukan untuk mencegah sanksi pembayaran kepada perusahaan. Baik, dalam pengauditan siklus jasa personalia ini ada bagian alir transaksi penggajian. Bagian alir yang pertama bagian pencatat waktu, kemudian ada bagian gaji dan upah, bagian utang, bagian kasa, dan bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Yang terakhir ada bagian kartu persediaan dan biaya. Penentuan risiko pengendalian. Proses penentuan risiko pengendalian meliputi identifikasi salah saji potensial, pengendalian yang perlu, dan tes pengendalian. Nah, dalam menentukan risiko pengendalian, auditor perlu menyadari bahwa salah saji gaji dan upah itu dapat disebabkan karena kesalahan yang tidak disengaja maupun manipulasi. Auditor perlu memperhatikan adanya resiko overstatement gaji dan upah, resiko understatement, dan juga resiko yang berkaitan dengan asersi penilaian atau pengalokasian. Di sini resiko overstatement meliputi pembayaran tenaga kerja fiktif, pembayaran tidak fiktif tapi karyawan yang bersangkutan tidak bekerja, dan pembayaran yang melebihi tarif. Untuk resiko understatement atau asersi kelengkapan, ini dapat dikatakan sangat kecil karena tenaga kerja akan mengklaim apabila gajinya
dibayar dalam jumlah yang lebih kecil dari semestinya. Fungsi-fungsi penentuan risiko pengendalian. Yang pertama ada fungsi penerimaan karyawan. Di sini salah saji potensialnya adalah karyawan fiktif dimasukkan dalam data gaji dan upah. Untuk pengendalian yang perlu, yaitu Departemen Personalia mengotorisasi setiap penerimaan karyawan baru. Pengujian pengendalian yang memungkinkan yaitu memeriksa formulir otorisasi karyawan baru. Untuk fungsi selanjutnya yaitu pengotorisasi perubahan data karyawan dan tarif gaji. Salah saji yang potensial, karyawan menerima pembayaran gaji melebihi yang semestinya atau juga tenaga kerja yang berhenti tetap menerima pembayaran. Untuk pengendalian yang perlu dilakukan yaitu adanya otorisasi Departemen Personalia atas tarif gaji dan upah, dan juga Departemen memberitahukan setiap adanya pemberhentian karyawan pada bagian gaji dan upah. Pengujian pengendalian yang mungkin yaitu mengajukan pertanyaan mengenai prosedur otorisasi perubahan tarif dan memeriksa keberadaan surat pemberitahuan. Fungsi yang ketiga yaitu pelaksana absensi dan juga data waktu kerja. Salah saji yang potensial yaitu karyawan dibayar atas jam di mana dia tidak bekerja. Pengendalian yang perlu dilakukan yaitu penggunaan tarif clock dan alat sejenisnya serta adanya penyelia atau supervisor. Dan juga rekonsiliasi jumlah jam dalam gaji dan upah dengan catatan produksi independen. Pengujian pengendalian yang mungkin yaitu mengamati prosedur time clock dan juga memeriksa bukti adanya rekonsiliasi. Fungsi yang selanjutnya yaitu pelaksana gaji dan upah. Salah saji potensialnya data karyawan hilang saat pemasukan data ke komputer. Pengendalian yang perlu yaitu total batch kerja disiapkan oleh bagian gaji dan upah dan diverifikasi dengan data pengendali. Pengujian pengendalian yang mungkin yaitu memeriksa bukti penyiapan dan penggunaan total batch. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pencatatan gaji dan upah. Salah saji yang potensial yaitu adanya kesalahan pengolahan pencatatan gaji dan upah. Pengendalian yang perlu dilakukan yaitu pencatatan biaya gaji dan upah dilakukan berdasarkan kopi cek gaji dan upah yang didukung dengan voucher gaji dan upah. Pengujian pengendalian yang mungkin yaitu memeriksa keberadaan bukti pendukung pencatatan gaji dan upah. Fungsi pembayaran gaji dan upah. Di sini salah saji yang potensial yaitu cek gaji diberikan kepada orang yang tidak berhak. Pengendalian yang perlu itu adanya identifikasi karyawan saat pendistribusian cek gaji. Pengujian yang mungkin yaitu mengamati pelaksanaan distribusi cek dan gaji. Selanjutnya fungsi penyiapan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan. Salah saji yang potensial yaitu perusahaan terlambat memotong dan menyetor pajak penghasilan karyawan. Pengendalian yang perlu dilakukan yaitu adanya karyawan yang bertanggung jawab menghitung, memotong, dan karyawan yang menyetor pajak penghasilan. Pengendalian yang mungkin dilakukan yaitu mengajukan pertanyaan mengenai prosedur kepada karyawan yang bersangkutan. Oke, selanjutnya yaitu pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian ini dibagi atas dua prosedur dalam diterapkan untuk siklus gaji dan upah. Untuk prosedur yang pertama yaitu ada pengujian pengendalian biaya gaji dan upah. Nah, untuk prosedurnya sendiri meliputi menghimpun register gaji dan upah dari bagian gaji dan upah dan memeriksa ketepatan perhitungan matematisnya. Kemudian melakukan penghimpunan ringkasan gaji dan upah dan ringkasan distribusi tenaga kerja yang terkait. Pemeriksaan ketepatan matematis kedua dokumen tersebut, bandingkan dengan total dalam register gaji dan upah, serta mengusut total dalam register gaji ke catatan akuntansi termasuk akuntansi biaya. Kemudian ada melakukan pemilihan sampel karyawan secara random dari register gaji dan menghimpun arsip personalianya serta mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui keempat langkah sebelumnya. Kemudian untuk prosedur yang kedua yaitu pengujian pengendalian pendistribusian cek gaji. Nah, untuk prosedurnya sendiri yaitu yang pertama melalui pemilihan dan meminta sampel cek gaji yang sudah di-cancel.
Kemudian mengusut rincian dalam cek dengan penjurnalan dalam register gaji dan upah, membandingkan tanda tangan penerima cek dengan tanda tangan dalam catatan personalia, mengamati pendistribusian cek secara langsung, serta mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui keempat langkah sebelumnya. Pengujian substantif, saldo utang, dan gaji. Mengapa diadakan pengujian substantif? Karena risiko bawaan saldo ini tinggi untuk asersi keberadaan atau keterjadian dan penilaian atau alokasi. Apabila setelah dilakukan pengujian pengendalian ditemukan bukti bahwa pengendalian tersebut sangat efektif, maka risiko deteksi yang tinggi dapat diterima. Nah, makanya auditor cukup melakukan beberapa prosedur. Yang pertama, menentukan dengan prosedur analitis kelayakan biaya gaji dan distribusinya yang bertujuan untuk menilai keterjadian penilaian. Kemudian yang kedua, menentukan kelayakan upah yang masih harus dibayar, gaji dan akun yang terkait, bertujuan untuk menilai kewajiban penilaian kelengkapan. Yang ketiga, menelaah laporan keuangan untuk menentukan apakah gaji dan upah yang masih harus dibayar telah diklasifikasikan secara layak, apakah pengungkapannya mencukupi, yang bertujuan untuk penyajian dan pengungkapan. Namun, jika resiko deteksi rendah, maka auditor perlu juga melaksanakan beberapa prosedur pengujian berikut. Yang pertama, rekonsiliasi total jam yang dibayar sesuai catatan gaji dan upah dengan catatan independen jam kerja dalam departemen produksi. Yang kedua, mengusut transaksi yang tercatat dalam jurnal gaji dan upah ke dokumen pendukungnya. Yang ketiga, memeriksa catatan gaji dan upah periode selanjutnya setelah karyawan berhenti. Yang keempat, rekonsiliasi informasi dalam formulir pajak PPh karyawan dengan catatan gaji dan upah. Dalam menaksir kelayakan biaya gaji dan distribusinya, auditor dapat menyusun dan menganalisa keterkaitan antar data, item yang telah diseleksi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rasio selalu berguna dalam membuat perbandingan. Rasio dapat dihitung oleh auditor untuk menentukan apakah akun terkait dengan yang lainnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, berikut penerapan prosedur analitis saldo gaji dan upah. Bisa kalian baca, ada 5 nih. Nah, jika sudah dilakukan, lantas ditemukan adanya fluktuasi atau penyimpangan saldo dan rasio yang cukup besar, auditor perlu mengekstensifkan pengujian substantif yang lebih rinci. Prosedur ini pun menghasilkan bukti yang berkaitan dengan asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, dan penilaian atau pengalokasian. Perhitungan kembali utang gaji dan upah yang dibebankan. Nah, biasanya perusahaan dapat melaporkan utang gaji dan upah dibebankan pada jumlah yang lebih kecil daripada semestinya. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk membuat laba perusahaan tampak lebih besar daripada semestinya. Nah, maka dari itu potensi understatement ini berkaitan dengan asersi kelengkapan. Perhitungan utang gaji dan upah dibebankan sendiri berkaitan dengan asersi pengalokasian. Nah, prosedur pengujian ini dapat dilakukan dengan menelaah perhitungan yang dilakukan manajemen. Apabila resiko deteksi yang ditetapkan rendah, maka auditor perlu melakukan penghitungan kembali yang independen atas utang gaji dan upah yang dibebankan. Verifikasi kompensasi eksekutif. Banyak perusahaan yang memberikan kompensasi khusus kepada manajer atau eksekutif perusahaan. Di antaranya bisa kalian baca tuh. Potensi masalah yang ada adalah kemungkinan eksekutif perusahaan mengatur dan mengendalikan kompensasi yang akan diberikan kepada dirinya sendiri. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka perlu adanya otorisasi Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham. Prosedur pengujian ini juga berkaitan dengan kelima asersi tersebut.
menganalisis penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Auditor harus memahami persyaratan penyajian dan pengungkapan utang gaji dan upah, dan biaya gaji dan upah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Utang, gaji, dan upah diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar dalam neraca. Di samping itu, auditor juga perlu memastikan ketepatan pemisahan pembayaran gaji dan upah sebagai biaya administrasi dengan biaya tenaga kerja langsung yang menambah harga pokok produksi. Kemudian, bukti dapat dihimpun melalui pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan personel akuntansi perusahaan tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak, mendengarkan, dan memperhatikan presentasi kami. Saya Titania selaku perwakilan tim mengucapkan terima kasih sekaligus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.